Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang melakukan sholat, tetapi kan belum tentu apa itu syaratnya, seperti apa syaratnya, apa yang membatalkan. Nah, ini kita perlu penjelasan dari jenengan, bagaimana sahabat yang di rumah nantinya bisa lebih gamblang, lebih paham mengenai hal ini. Ya, terima kasih Mas Irul, Gus Irul. Kalau jenengan punya wacana untuk membahas masa sholat, saya alhamdulillah, karena sholat seperti yang jenengan sampaikan tadi, jadi sesuatu yang sangat penting, bahkan paling penting, paling utama bagi umat muslim ya sholat. As-sholatu an imaduddin. Sholat itu tiang agama, tiang niku cagak. Nah, kalau ibarat rumah nggak ada cagaknya kan roboh. Agama nggak ada sholatnya ya roboh kan gitu. Jadi pokok sholat ini yang paling penting. Maka dari itu jenengan punya wacana atau punya rencana untuk membahas sholat ini, saya sangat alhamdulillah bersyukur. Ini jarang sekali. Iya, karena kadang ini wajib. Kadang itu ya menurut pengamatan itu banyak sekali ya yang melaksanakan sholat ya hampir semuanya lah muslim sholat. Tapi kenyataan itu kan kadang banyak sekali yang belum tahu tata caranya yang benar. Dan sesuai permintaan panjenengan yaitu untuk menerangkan masalah sholat, ini saya akan menerangkan yaitu sholat sesuai dengan mazhab Syafi'i. Karena ya mayoritas kita di Indonesia ini kan pengikut mazhab Syafi'i. Saya sendiri juga pengikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada mungkin cara yang lain yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, ya itu berarti bukan mazhab Syafi'i kan gitu. Sebelum saya sampaikan tentang praktek sholat dan sebagainya, praktek sholat, tata caranya, insya Allah besok atau lain waktu niki juga perlu praktek, Mak. Perlu praktek. Nanti hanya teori saja tanpa dipraktekkan itu masih kurang sempurna. Tapi sebelum kita menginjak ke praktek, terlebih dahulu saya sampaikan ya sholat berserta ubur rampene. Ubur rampene ya berserta apa itu namanya? Ubur rampene itu ya berserta wasilah-wasilah dan perantara-perantara yang menjadikan sahnya sholat. Perlu. Jadi pertama sholat itu kan memuat syarat, syarat sah. Terus kemudian sifat itu ya kaifiyah itu tata cara di dalam sholat, itu meliputi rukun, sunnah, dan mubtilat. Mubtilat itu sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, pertama akan saya sampaikan yaitu tentang syarat-syarat sholat. Tentang syarat-syarat sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, terus berlangsung sampai sholat berakhir, itu syaratnya nggak boleh hilang, harus tetap dibawa syaratnya. Satu wajib. Ya syarat. Yang namanya syarat, syarat sholat lah. Syarat sholat itu sesuatu yang wajib dilakukan, dimulai sebelum melaksanakan sholat sampai sholat berlangsung, itu syarat itu nggak boleh hilang, jadi harus dibawa sampai salam. Atau kalau ada satu yang hilang, itu berarti tidak sah. Ya, tidak sah sholatnya. Dengan kata lain, syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan, tapi bukan termasuk bagian dari sholat. Jadi bukan termasuk bukan termasuk pekerjaan sholat itu sendiri, komponen. Apa ya bahasanya, pokok ya sesuatu yang wajib dilakukan tapi bukan bagian dari sholat itu sendiri, itu namanya syarat. Ada pra sholat wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti sholatnya ya tidak sah, tapi itu bukan bagian dari sholat. Beda dengan rukun, sama-sama wajib.
Kalau rukun itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan ya enggak sah sholatnya, tapi rukun itu termasuk bagian dari sholat. Misalkan lek rukun itu misalkan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu kan bagian dari sholat. Tapi kalau niat takbiratul ihram, baca Fatihah itu rukun. Nah, kalau syarat contohnya wudu. Nah, wudu itu yang menjadikan sholat nanti sah, tapi wudu kan bukan bagian dari sholat. Bisa dipahami ya perbedaan syarat dan rukun. Ngoten. Wis terserah jenengan lek bahasane piye kuwi mangke. Insyaallah semua nanti paham. Contohnya misalnya syarat-syarat bisa masuk sekolah, harus menyetorkan apa ijazah sekolah sebelumnya. Persyaratan. Kalau belum memenuhi persyaratan berarti kan belum diakui menjadi murid sekolah berikutnya kan. Belum diterima. Sholatnya juga nggak sah kalau sholat. Itu syarat. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun ya kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu sekolah, di dalam sekolah. Nah, itulah aturan di dalam sekolah. Itulah persamaannya seperti itu. Paham ya? Langsung saja saya bahas masalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Ada 5. Harus diterapkan, harus dilaksanakan. Kalau belum memenuhi 5 syarat ini, ya sholatnya tidak sah. Pertama adalah toharoh. Toharoh itu sesuci. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Toharoh itu secara istilah adalah ya bersesuci atau menghilangkan sesuatu yang menjadikan sholat itu dicegah atau yang menjadikan sholat itu tidak sah. Atau dengan kata lain sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Itu namanya toharoh. Kalau secara bahasa toharoh itu nazofah. Nazofah itu bersih, bebersih. Sesuci, bukan. Bersih itu belum tentu suci. Bersih itu belum tentu suci. Toharoh secara bahasa ya bersih. Misalkan ini ada apa ya, di meja ini ada kotoran ayam. Kemudian kita lap gitu aja, terus kita semprot dengan apa anti bakteri apa itu ya. Nah, ini kan secara kasat mata kan ini namanya bersih dan higienis gitu. Tapi ini secara syarak namanya bukan toharoh, belum suci. Jadi ada perbedaan antara sekedar bersih dan suci. Tapi kalau toharoh secara bahasa artinya ya bersih itu. Kalau secara setelah istilah berarti secara syariat yang dimaksud toharoh yang menjadikan sahnya sholat itu bagaimana, itu bukan hanya sekedar bersih itu bukan. Nah, ini kejelasannya ini kita lanjut ya. Jadi suci dari hadas kecil dan hadas besar syaratnya sholat. Terus suci dari hadas kecil, caranya mensucikan dari hadas kecil itu dengan cara berwudu. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu ya ada 5. Jadi seseorang kok mengalami 5 hal, itu sebelum disucikan itu ya enggak bisa sholat, sholatnya enggak sah. Cara mensucikan dengan wudu. Yang menjadikan hadas kecil itu satu, sesuatu yang keluar dari jalan 2. Nah, sesuatu yang keluar dari jalan 2, dari jalan depan dan jalan belakang, dari kubul dubur. Itu apapun yang keluar dari kubul dubur itu menjadikan orang tersebut dikatakan berhadas kecil. Nanti konsekuensinya harus wudu kalau ingin sholat. Kecuali sperma. Kecuali sperma. Kalau sperma ini tidak membatalkan wudu, artinya tidak menjadikan orang tersebut hadas kecil, tapi justru menjadikan orang tersebut berhadas yang lebih besar, hadas besar. Nanti bukan wajib wudu tapi wajib mandi. Kalau sperma khusus. Kalau selain sperma, apapun selain sperma yang keluar dari jalan 2, berarti istilah Arabnya kubul dubur, itu mewajibkan wudu atau dinamakan hadas kecil. Meskipun angin atau bahkan yun sewu, misalnya ada batu keluar kelutuk gitu ya.
Itu membatalkan. Membatalkan. Hati-hati. Kadang ada yang nyuwun sewu berpenyakit apa ya? Mungkin lambungnya enggak beres atau ada banyak apa? Cacingan gitu nggih. Kadang itu nyuwun sewu dari duburnya itu kan terasa gatal-gatal. Nah, ternyata itu ada istilah Jawanya itu ada cacing yang keluar, cacing keremi namanya. Jadi keluar sedikit misalnya kepalanya keluar serut, masuk lagi. Ini batal itu hadas kecil. Ya. Biasanya kan ini kadang nggak diperhatikan. Kalau ada jarang orang dimengerti. Kerosok kleler gitu, wah apa ini udik-udik. Kan biasanya dulu pada waktu masih kecil kadang zaman dulu itu banyak cacingan itu, kalau sekarang sudah nggak ada. Ya, itu termasuk hadas kecil, sesuatu yang keluar dari jalan dua. Yang kedua, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit, misalkan pokoknya bersentuhan kulit terhadap terhadap lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Saya itu pernah dengar cerita katanya teman saya, bersenggolan antara laki-laki dan perempuan suami istri nggak batal. Itu pernah salah kayak? Itu batal. Karena suami istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Lah nyapa ya wong nyatanya boleh dinikah kan itu nih. Kalau setelah dinikah itu ya bukan mahram, namanya suami istri. Suami istri. Kalau bukan mahram berarti nggak boleh berdekatan, nggak boleh berduaan. Ya lebih boleh. Bukan mahram tapi kan suami istri itu lebih boleh, nggak terima berduaan, bahkan bersatu padu saja kan boleh gitu loh kalau suami istri kan. Angel deh. Cuma kalau bersentuhan ini membatalkan wudhu. Ini kadang salah paham ya, mungkin salah paham. Wah itu bukan mahram. Berarti itu mahram itu berarti nggak membatalkan, bukan. Suami istri itu bukan mahram, wong namanya kan halal dinikah. Kalau mahram itu tidak halal dinikah. Contoh kan jenengan sama ibunya, sama adik kandung dan lain-lain gitu. Itu kalau ada hubungannya darah. Ada hubungan darah, ya darah gimana ya? Ada hubungannya darah, tapi ya sudah ditentukan oleh syarat. Kalau terlalu jauh, ya kalau terlalu jauh ya bukan mahram lagi. Mahram itu kan ibu ke atas. Kalau laki-laki ibu ke atas sampai nenek, buyut, canggah wareng dan seterusnya. Terus bule atau bude ke atas, bule, mbah le, mbah buyut le, mbah canggah le, mbah wareng le, dan seterusnya. Niku mahram. Terus ponaan, terus mari ngono, ponaan terus anak ke bawah, anak cucu buyut. Terus ponaan ke bawah, putu ponaan, buyut ponaan, itu mahram. Kalau misanan bukan ya. Jadi kalau mahram walaupun beda tetap nggak batal. Nggak batal wudhunya. Jadi bersentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang sudah sudah bahasa Arabnya yustaha. Yustaha itu sudah menurut umumnya manusia itu sudah menimbulkan ketertarikan. Enggak balek ukurannya, bukan balek, tapi secara urfi atau secara umumnya, umum itu cara wong nyawang itu sudah bisa menimbulkan rasa, rasa makser gitu loh ya, meskipun belum balek, yaitu lain daerah ya mungkin lain ya, ukurannya. Kalau di sini mungkin ukuran anak kecil yang sudah nyahwati bahasa pondoknya nyahwati atau sudah nyahwati. Sudah kemripik. Itu enggak urung balik saya wis nyahwati kok Mas. Ya kira-kira kelas 5, kelas 6 itu sudah itu kalau menurut saya itu nggih. Umumnya wong nyawang gadis kelas 6 itu sudah ada gimana ya perasaan yang enggak enak gitu loh ya. Kecuali yang umur 2 tahun, 3 tahun itu jelas belum. Jadi itu batasannya. Jadi bersentuhan antara laki-laki perempuan yang kedua-duanya atau yang salah satunya niku yang kedua-duanya niku sudah besar, artinya sudah nyahwati. Kalau salah satunya masih kecil ya enggak batal. Nah, terus kemudian yang menjadikan hadas kecil lagi
keluarnya suatu dari jalan dua, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Nomor 3 hilangnya akal karena gila, karena minum keras atau karena tidur yang tidak menetapkan pantatnya, itu menjadikan hadas kecil. Kecuali tidur yang menetapkan pantatnya, itu tidak membatalkan wudhu atau tidak menjadikan hadas kecil. Misal iktikaf terus ketiduran, enggak apa-apa. Penting pantatnya itu ditemplekkan, pantat itu kan ada kanan ada kiri. Pantat kanan itu yang ini, pantat kiri yang ini, templekkan dulu pelek, gini. Kemudian juga ditempelkan ke tempat duduknya, pelek gini. Jadi gini rapet, terus gininya juga rapet. Meskipun menempel kalau gini, gini kan yang antara kanan dan kiri kan belum nempel. Ini ya namanya belum menetapkan pantatnya. Gitu ya. Jadi caranya jangan gini, tapi gini, terus dipelek nih ke tempat duduk ini. Sampai tidur sampai berapa jam pun ini gak batal wudhunya, anti batal. Solusinya ketika mendengarkan khutbah Jumat gitu aja. Biasanya kan kalau khutbah Jumat itu kan enak-enaknya tidur yang nggak sengaja. Ya, bahkan disengaja barang. Itu terus apalagi tadi 3 Yang keempat yang menjadikan orang itu hadas kecil adalah menyentuh kubul dubur dengan batinnya telapak tangan. Batinnya telapak tangan, batin itu ini, batin. Putih niki. Kalau ini saya ginikan, yang tidak kelihatan. Ini namanya batin. Untuk yang jempol ya diginikan. Kan ini nggak bisa langsung jempol diginikan ini. Yang tidak kelihatan ini batin. Berarti yang kelihatan, yang kelihatan entah terserah pinggir atau mana itu yang kelihatan itu kalau disentuhkan ke kubul itu enggak batalkan wudhu atau enggak hadas kecil. Jadi solusinya mungkin kalau dulu kalau orang-orang di pegunungan kan biasanya kadang mandi di belik. Nah kalau belik itu kan. Terus kadang campur itu, campur. Saya nggak bicara masalah hukum campurnya, tapi bicara masalah itu gimana solusinya biar nggak batal wudhunya. Ya cara nutupnya gini, plek gitu. Pakai yang luar ini nggak apa-apa. Dan terus yang disentuh itu yang batalkan apa? Ya kalau yang laki-laki, ya itu, yang batangnya itulah, yang batangnya itu saja. Yang lain-lain itu tidak. Kalau yang perempuan ya pintunya itu aja. Cukup hanya pintu saja. Pokok di sekitar pintu sudah tidak. Pintu masuknya saja. Gitu. Itu berlaku untuk jalan belakang. Jalan belakang yang menjadikan batal juga pintunya. Pintu itu ya pintu. Paham ya? Halqoh namanya kalau yang belakang. Halakoh kalangan ya yang melingkar itu pintunya itu. Berarti kalau langsung misalkan ke dalam pintu gimana? Enggak menyentuh pintu enggak apa-apa. Misalkan ini hanya pengandaian ya. Fikih itu kan perlu dijelaskan yang sedetailnya ya, biar tujuannya biar paham, ini bukan porno tapi biar paham kan gitu. Itu menyentuh napa kubul dubur membatalkan wudhu atau menjadikan hadas kecil. Ya itulah ada 5 kayak tadi 5 atau 4 itu pokok itu. Itulah ketika seseorang mengalami sesuatu yang sudah saya sebutkan tadi, kok nanti ingin sholat berarti harus memenuhi syarat napa siji, memenuhi syarat apa harus mensucikan dari hadas kecil itu dengan jalan wudhu, gitu loh ya. Dengan jalan wudhu. Wudhu ini juga ada syaratnya, ada fardunya. Kadang ya. Kata, lah ini gimana artinya untuk apa ya? Ya biar kita atau bagi pendengar, bagi pemirsa juga paham apakah
diteruskan sampai nuwatok atau jenengan damel episode selanjutnya kula manut nggih ngoten lho. Nanti Pak produser gimana? Lanjut. Jadi sebenarnya kalau masalah wudu lebih baiknya kalau lebih kita praktek langsung. Gini aja. Jadi pertama saya jelaskan teorinya. Kemudian nanti praktek gitu. Lanjut. Mungkin kan nggak bisa sekarang prakteknya. Gitu.